Mbak Zulfa dan Mas Diego. Sudah siap ya? Siap. Harus siap. Penanggapnya Mas Haryanto dan Mas Diego. Silakan Mbak Zulfa dulu. Siap. Oke, baik. Selamat siang semuanya Mbak dan Mas. Oke, sebelum dimulai saya bolehlah buka dengan pantun ya. Boleh sekali. Lionel Messi main ke Malang. Malah kepengen jeruk dari Bekasi. Lambung terisi, perut pun kenyang. Semoga tidak ngantuk dengar saya presentasi. Oke. Oke, baik. Judul riset yang ingin saya ajukan adalah Network Governance of the Commons dalam kebijakan Siak Kabupaten Hijau. Jadi saya ingin di awal meng-clear ya bahwa riset saya ini ingin saya letakkan pada rak kebijakan publik begitu. Jadi apapun perubahannya nanti saya pokoknya inginnya riset ini adalah riset tentang kebijakan publik. Sehingga kalau misalnya saya membaca beberapa literatur terkait dengan kebijakan publik, ada berbagai perspektif yang melihat kebijakan publik itu sendiri. Baik perspektif top down gitu ya, bagaimana dari negara ke masyarakat, atau dari bottom up, dari masyarakat kepada negara, atau kombinasi keduanya. Nah, penelitian saya ini ingin menggunakan yang kombinasi top down dan bottom up itu. Jadi bagaimana kemudian negara dengan masyarakat itu bisa saling bekerjasama. Sehingga fokus yang ingin saya lihat adalah pada network governance dengan commons sebagai objeknya atau sumber daya milik bersama. Nah, saya memulai riset ini dengan melakukan literatur review terhadap kajian terkait sumber daya milik bersama atau commons. Nah, dari beberapa penelusuran saya bahwa sebagian besar ahli selama ini mengkaji commons itu dari perspektif warga negara. Jadi warga negara yang kemudian menginisiasi, mereka melakukan self-governing terhadap tata kelola sumber daya itu. Misalnya kajian yang dilakukan oleh Pigner di Estonia, bagaimana kolektif gardening dari masyarakat kemudian menghasilkan sebuah kebijakan terkait perencanaan perkotaan. Atau yang mungkin familiar adalah Gareth Hardin yang menjelaskan terkait dengan tragedy of the commons, bahwa sumber daya milik bersama itu ternyata bisa menimbulkan tragedi ketika warga negara mengakses sumber daya itu secara berlebihan. Dan yang terkenal juga dari kajian terkait commons ini adalah Elinor Ostrom yang mengkaji bahwa dia tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Hardin begitu ya. Karena ternyata ada banyak masyarakat, ada banyak komunitas yang justru tidak sebagai pihak yang menciptakan tragedi, tapi justru mampu mengatur sistem pengelolaan sumber daya atau dia melakukan self-governing melalui berbagai aksi kolektif. Nah, ini satu perspektif yang melihat commons dari sisi masyarakat. Nah, ada kajian lain yang melihat bahwa commons itu bisa berasal dari institusi, dari negara gitu, bahwa negara yang bisa memunculkan commons sebagai proses commoning melalui regulasi ataupun kebijakan dalam hal mengatur sumber daya milik bersama. Nah, penelitian saya ini berada pada posisi yang kedua ini. Jadi saya melihat bahwa pemerintah itu membuat regulasi untuk mengelola sumber daya milik bersama. Nah, letak perbedaannya adalah pada tadi saya katakan bahwa commons itu saya mau melihat dari perspektif kebijakan negara, bahwa akan ada banyak aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya milik bersama ini dengan menggunakan network governance. Nah, kebijakan yang saya maksudkan adalah salah satunya yang ingin saya teliti adalah kebijakan Siak Kabupaten Hijau. Ini adalah salah satu kebijakan yang merupakan inovasi dari pemerintah Kabupaten Siak, salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yang memang kalau Mas dan Mbak melihat kasus ya selama ini, di Riau itu salah satu masalahnya adalah kebakaran lahan dan hutan, kabut asap, dan bahkan kabut asap ini pernah sangat parah sehingga banyak membuat masalah atau mengganggu baik sistem pendidikan dan lain sebagainya gitu, bahkan asapnya juga sampai ke negara lain. Nah, krisis lingkungan seperti ini yang kemudian ternyata ketika dilihat bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak, itu ternyata juga disumbang oleh masyarakat dan swasta begitu yang juga turut membakar lahan itu sendiri sehingga justru menimbulkan kabut asap. Nah, kebijakan Siak Kabupaten Hijau ini menjadi inovasi dari pemerintah untuk mengajak masyarakat dan sektor privat untuk terlibat dalam hal menjaga
ya sumber daya milik bersama, atau yang sumber daya milik bersama itu yang kayak katakan sebagai hutan dan lahan itu tadi. Nah, dalam kebijakan Siak Kabupaten Hijau ini di Provinsi Riau, di Kabupaten Siak ini ada banyak sekali unsur yang terlibat gitu ya. Baik unsur pemerintah daerah, bahkan ada 21 NGO yang kemudian mereka membuat jejaring, mereka membuat koalisi. Lalu swasta juga, ini swasta yang terlibat ini juga perusahaan-perusahaan besar ya, mereka juga membuat koalisi tersendiri. Nah, yang ingin saya lihat adalah bahwa dalam kebijakan Siak Kabupaten Hijau ini ternyata ada banyak aktor yang terlibat. Jadi hal inilah yang akan saya lihat, sehingga pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana dampak network governance terhadap demokratisasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau. Nah, sebetulnya pertanyaan penelitian ini lahir dari proses literatur review yang saya coba lakukan berkaitan dengan network governance. Jadi kajian-kajian yang berkaitan dengan network governance itu lebih banyak melihat pada bagaimana kemudian ini ada aktor, kemudian mereka punya banyak kepentingan begitu, dan bagaimana mereka menyatukan kepentingan itu, bagaimana kemudian mereka mengkoordinasikannya, bagaimana kemudian mereka mempengaruhi kebijakan gitu. Jadi misalnya yang pertama bagaimana relasi aktor, kemudian bagaimana para aktor ini bekerja sama mencapai tujuan, riset dari Koliba, atau misalnya para aktor ini mempengaruhi kebijakan, lalu bagaimana mereka berkoordinasi. Nah, beberapa peneliti sepakat bahwa dampak dari network governance itu perlu ditelusuri lebih lanjut, sehingga riset kali ini akan saya fokuskan untuk mengevaluasi dampak dari network governance itu dengan melihat pada aspek demokrasi, khususnya demokratisasi kebijakan ya, kebijakan. Jadi fokusnya pada hal itu. Nah, untuk teorinya tentu saja menjelaskan dampak, saya akan mulai juga dari menjelaskan bagaimana struktur dan proses bekerjanya network governance itu, sehingga saya membutuhkan teori network governance ini untuk melihat bagaimana misalnya aktor 1, 2, 3 punya sumber daya, punya perspektif, punya kepentingan dan tujuan, mereka berintegrasi, membentuk struktur begitu. Kemudian bagaimana mereka mungkin ada pertukaran resources. Jadi ini akan menjawab atau ini akan menjelaskan bagaimana struktur dan bekerjanya network governance itu sampai pada akhirnya sampai pada dampak terhadap demokratisasi kebijakan tadi. Nah, sebetulnya untuk menjawab yang dampak tadi, saya rencananya akan menggunakan democratic anchorage ya. Saya sebetulnya belum banyak membaca terkait ini, mungkin ini akan ditelusuri lebih lanjut. Bagaimana kemudian misalnya lihat bagaimana sistem pengawasan politisi terpilih, kemudian bagaimana sejauh mana keterlibatan pelaku bisnis dan masyarakat sipil, apakah keterlibatan dari aktor yang banyak itu hanya sekedar formalitas saja atau mereka betul-betul terlibat begitu. Kemudian bagaimana jaringan itu berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil, dan juga bagaimana norma-norma atau aturan demokratis itu bisa diterapkan dalam hal implementasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau. Nah, untuk metode penelitian sebetulnya metode penelitian yang sama ya, kualitatif dengan studi kasus, dengan mengumpulkan data wawancara, akan menggelar FGD juga saya rencananya dengan mendatangkan seluruh stakeholders, kemudian ada proses dokumentasi, sumber data ya primer, sekunder seperti biasa, lalu analisis data, reduksi data, penyajian, dan kemudian penarikan kesimpulan. Sehingga kalau saya mau bisa perjelas di akhir bahwa topik riset saya adalah pada kebijakan, kemudian fokusnya adalah pada network governance, kesenjangan literaturnya pada dampak network governance, dan originalitasnya terletak pada dampaknya terhadap demokratisasi kebijakan. Mungkin itu, terima kasih.